Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai keperawatan gerontik. Nah, ini berguna sekali buat teman-teman yang baru akan masuk profesi keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah salah satu cabang ilmu keperawatan yang fokusnya pada keperawatan lanjut usia atau lansia, namun cakupannya cukup luas. Klien yang pertama adalah individu, yang mana fokus asuhan keperawatannya adalah individu, baik yang di rumah sakit maupun di panti-panti werda. Klien yang kedua adalah keluarga, yang mana fokus asuhan keperawatannya adalah keluarga dengan lansia. Dan klien yang ketiga adalah kelompok, yang mana fokus asuhannya adalah kelompok lansia baik di panti werda maupun di komunitas. Asuhan keperawatan individu dapat dilakukan di rumah sakit, di ruang-ruang perawatan khusus lansia dengan berbagai masalah kesehatan. Kemudian dapat pula dilakukan pada lansia-lansia yang ada di panti werda, baik sakit maupun sehat. Selanjutnya untuk keluarga, asuhan keperawatannya adalah asuhan keperawatan keluarga, yang mana asuhan ini difokuskan pada keluarga yang memiliki lansia sehingga hanya dapat dilakukan di rumah. Asuhan keperawatan kelompok dapat dilakukan di panti werda dengan mengumpulkan beberapa lansia menjadi satu kelompok. Dan yang kedua dapat dilakukan di komunitas dengan mengumpulkan beberapa lansia yang tinggal dengan keluarganya menjadi satu kelompok. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dikuasai sebelum melakukan praktik keperawatan gerontik. Yang pertama, proses penuaan secara umum. Kemudian yang kedua, penurunan fungsi-fungsi tubuh pada manusia. Dan yang ketiga adalah teori konsekuensi fungsional, yang merupakan teori yang membangun kerangka kerja kita dalam melakukan asuhan keperawatan gerontik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kerangka kerja untuk keperawatan gerontik atau perawatan lanjut usia ini adalah mengacu pada teori konsekuensi fungsional. Baiklah, kita akan belajar sedikit tentang konsekuensi fungsional. Jika teman-teman pernah membaca buku ini, tentulah teman-teman sudah sangat tidak asing lagi dengan teori konsekuensi fungsional. Ini adalah bagian dari teori konsekuensi fungsional secara umum. Jadi ketika kita perhatikan, di situ ada input, kemudian ada proses dan ada output. Nah, inputnya di sini adalah pengkajian keperawatan, yang mana kita akan mengkaji faktor terkait usia, seperti salah satunya adalah penurunan fungsi fisiologis, kemudian faktor risiko seperti kondisi patologis, stres, lingkungan, dan sebagainya. Dan pertemuan dari faktor terkait usia dan faktor risiko ini akan menimbulkan masalah yang dikenal dengan konsekuensi fungsional negatif. Konsekuensi fungsional negatif ini antara lain peningkatan kerentanan, penurunan derajat kesehatan, dan penurunan kualitas hidup. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses, yang mana prosesnya di sini adalah intervensi keperawatan. Jadi setelah menemukan diagnosa atau masalah melalui pengkajian, kemudian kita melakukan intervensi keperawatan. Di antaranya mengurangi faktor risiko, memberikan pendidikan kesehatan, kemudian merujuk untuk mendapatkan perawatan tambahan jika diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam output, yang mana outputnya di sini dikenal dengan nama konsekuensi fungsional positif. Antara lain peningkatan keamanan dan kapasitas fungsional, dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Nah, seperti itulah penjelasan teori konsekuensi fungsional secara umum. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh teori konsekuensi fungsional, khususnya pada fungsi digesti dan nutrisi. Jika kita ingin melakukan asuhan keperawatan pada lansia, khususnya asuhan keperawatan individu, dengan fokus kita adalah fungsi digesti dan nutrisi, maka gambaran umum bagannya seperti ini.
Yang perlu kita kaji antara lain intake nutrisi, kebersihan mulut, pola makan, pengolahan makanan, dan pengukuran status nutrisi. Pengkajian yang lain terkait fungsi digesti dan nutrisi dapat kita lakukan jika dianggap perlu. Dari pengkajian faktor terkait usia, kita akan menemukan bahwa jumlah gigi sudah berkurang, kemudian sensasi rasa dan bau sudah berkurang, kemudian penurunan sekresi saliva, serta melemahnya kontraksi usus. Kemudian pengkajian faktor risiko yang mungkin kita temukan antara lain intake makanan yang tidak adekuat, kemudian kondisi emosional lansia yang tidak stabil, kemudian efek dari obat-obatan yang mungkin dikonsumsi oleh lansia, dan juga kondisi patologis pada sistem pencernaan seperti adanya penyakit yang mungkin diderita oleh lansia pada sistem pencernaannya. Kemudian konsekuensi fungsional negatif yang ditimbulkan oleh kedua faktor tersebut diantaranya kurang menikmati makanan, kemudian penurunan absorpsi nutrisi, dan juga konstipasi. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan adalah promosi kesehatan, yaitu promosi kebersihan gigi dan mulut, kemudian memberikan pendidikan kesehatan, konseling nutrisi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilakukan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Dan konsekuensi fungsional positif yang dapat kita peroleh adalah peningkatan status nutrisi, kemudian peningkatan kebersihan mulut, kemudian tidak terjadi konstipasi, dan peningkatan kualitas hidup. Teori konsekuensi fungsional pada fungsi digesti dan nutrisi tidak hanya sebatas ini, boleh saja kita buat lebih luas lagi atau bisa juga dipersempit tergantung dari kondisi pasien yang kita hadapi. Untuk asuhan keperawatan, pada keperawatan gerontik ini tidak ada asuhan keperawatan khusus, dia disesuaikan dengan setting atau disesuaikan dengan klien kita. Hanya pengkajian individu yang memiliki format khusus, yang berbeda dengan pengkajian KMB. Apabila pasien kita adalah lansia secara individu, maka asuhan keperawatan yang diberikan adalah asuhan keperawatan individu. Jika settingnya adalah keluarga atau klien kita adalah keluarga, maka asuhan keperawatan yang diberikan adalah asuhan keperawatan keluarga. Jika settingnya adalah kelompok atau klien kita adalah kelompok, maka asuhan keperawatannya adalah asuhan keperawatan kelompok. Walaupun tidak memiliki asuhan keperawatan khusus, namun perlu kita ingat bahwa klien kita adalah lansia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain intervensi, kita harus menyesuaikannya dengan lansia. Kemudian kriteria hasil kita juga harus menyesuaikan dengan lansia, utamanya bila kita melakukan asuhan keperawatan pada kondisi-kondisi fisiologis. Kita harus ingat bahwa asuhan keperawatan kita ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan fungsi, mempertahankan kondisi, dan mencegah komplikasi, bukan untuk menormalkan kembali penurunan fungsi fisiologis pada lansia. Demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat.